Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ambar Agustina Rahmawati, mahasiswi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dari kelas A27 dengan NIM 22811311318. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ingatlah, ilmu agama akan menjadi cahaya bagi hati kita, dan wudu adalah langkah awal menuju kesucian dalam beribadah. Sebelum kita menegakkan sholat, ada satu amalan yang menjadi kuncinya, yaitu berwudu. Secara bahasa, wudu berasal dari kata yang berarti bersih, bagus, atau indah. Sedangkan secara istilah, wudu adalah kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dengan air pada anggota tubuh tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sahabatku, mengapa kita harus berwudu? Karena wudu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." Ayat ini menjadi dalil utama kewajiban berwudu sebelum sholat. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil tersebut jelas bahwa wudu adalah syarat sahnya sholat. Tanpa wudu, ibadah sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah pertama adalah niat. Langkah kedua adalah membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Mulailah dengan tangan kanan, lalu tangan kiri. Pastikan air merata ke seluruh bagian tangan termasuk sela-sela jari. Selanjutnya, kita berkumur dengan air 3 kali. Berkumur bertujuan untuk membersihkan mulut, lalu hirup air ke hidung dan keluarkan dengan lembut. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Ini adalah cara membersihkan mulut dan hidung agar tetap suci. Langkah selanjutnya yaitu membasuh wajah. Basuh wajah kita dengan air dari ujung dahi sampai ujung dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Pastikan wajah kita dibasuh dengan rata. Langkah selanjutnya, kita membasuh kedua tangan hingga siku. Mulailah dengan tangan kanan, lalu tangan kiri. Pastikan air merata ke seluruh bagian tangan, termasuk sela-sela jari dan bagian siku. Setelah itu, kita mengusap kepala dengan tangan basah. Usap seluruh bagian kepala, mulai dari dahi ke belakang kepala, dan cukup lakukan 1 kali saja. Langkah selanjutnya adalah mengusap telinga, baik telinga bagian luar maupun dalam. Caranya, usap telinga dengan jari telunjuk di dalam telinga dan ibu jari di luar telinga. Lakukan ini sekali saja. Langkah terakhir adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dimulai dari kaki kanan lalu kaki kiri. Pastikan air mengenai seluruh bagian kaki termasuk sela-sela jari kaki. Setelah selesai, kita membaca doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sahabat pembelajar yang dirahmati Allah, setiap amalan dalam Islam memiliki hikmah yang luar biasa, termasuk berwudu. Yang pertama yaitu wudu dapat membersihkan tubuh dan jiwa.
Dengan berwudu, kita tidak hanya membersihkan kotoran fisik, tetapi juga menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Yang kedua, wudu melatih kedisiplinan dan kesadaran spiritual. Sebelum menghadap Allah, kita diajarkan untuk mempersiapkan diri secara sempurna, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan hati yang tenang. Yang ketiga, wudu menumbuhkan rasa syukur dan adab. Air adalah nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dengan wudu, kita belajar mensyukuri nikmat air dan menggunakannya dengan bijak dan tidak berlebihan. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Berapa kali kita dalam sehari berwudu? Apakah setiap kita melakukannya dengan hati yang khusyuk? Wudu bukan hanya sebagai syarat sahnya sholat, tetapi juga bentuk latihan kesucian dan ketundukan kita kepada Allah. Dengan menjaga wudu, kita menjaga cahaya iman dalam diri kita. Rasulullah bersabda, "Umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan, dan kaki mereka karena berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mari kita jaga wudu kita, sempurnakan setiap basuhan, hadirkan niat yang tulus, dan jadikan wudu sebagai kebiasaan yang melekat dalam keseharian kita. Semoga dengan memahami tata cara dan hikmahnya, kita menjadi hamba yang lebih bersih, lebih taat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.